Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ainina Cahyani, NIM 230404502021, kelas B, Prodi Bimbingan dan Konseling dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil identifikasi hal-hal yang berkenaan dengan fenomena sosiologi dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar sekolah. Mengidentifikasi fenomena sosiologi dalam konteks pendidikan dapat memberikan wawasan yang kaya tentang bagaimana konsep-konsep sosiologi berperan dalam lingkungan ini. Berikut adalah penjelasan masing-masing konsep. Yang pertama, sosialisasi dan penyesuaian diri. Sosialisasi adalah proses di mana individu mempelajari dan menginternalisasi norma, nilai, dan budaya masyarakat. Di lingkungan sekolah, sosialisasi terjadi melalui interaksi dengan teman sebaya, guru, dan staf. Penyesuaian diri merujuk pada proses di mana siswa menyesuaikan perilaku mereka agar sesuai dengan norma dan ekspektasi lingkungan baru. Misalnya, siswa baru yang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan, jadwal yang lebih fleksibel, dan berbagai tuntutan akademis serta sosial yang berbeda dari sekolah menengah pertama. Contoh di lingkungan sekolah, siswa baru di sekolah menengah menyesuaikan diri dengan aturan disiplin dan sistem pembelajaran yang berbeda dari sekolah dasar. Yang kedua, Pranata dan stratifikasi sosial. Pranata sosial adalah sistem norma yang mengatur tindakan dan hubungan dalam masyarakat. Di konteks pendidikan, pranata sosial termasuk aturan, kebijakan, dan struktur organisasi sekolah. Stratifikasi sosial merujuk pada lapisan-lapisan sosial yang ada dalam masyarakat, yang seringkali berdasarkan status ekonomi, pendidikan, dan kekuasaan. Contoh di lingkungan sekolah, pranata pendidikan seperti kurikulum nasional dan kebijakan pendidikan yang mengatur proses belajar mengajar. Stratifikasi sosial di sekolah seperti siswa yang aktif dan berprestasi dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga, musik, atau seni sering mendapatkan status lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak terlibat. Mereka mungkin juga mendapatkan akses ke sumber daya tambahan atau penghargaan khusus. Yang ketiga, mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah pergerakan individu atau kelompok dari suatu lapisan sosial ke lapisan lainnya. Pendidikan sering dianggap sebagai alat penting untuk mobilitas sosial, memberikan kesempatan kepada individu untuk meningkatkan status sosial mereka melalui pencapaian akademis dan keterampilan. Contohnya di lingkungan sekolah, seorang siswa dari keluarga kurang mampu yang mendapatkan beasiswa untuk kuliah dan setelah lulus mendapatkan pekerjaan dengan gaji tinggi, mengalami mobilitas sosial vertikal. Program magang atau pertukaran pelajar yang memberikan pengalaman dan jaringan yang dapat membantu karir siswa di masa depan. Yang keempat, perubahan sosial. Perubahan sosial adalah transformasi yang signifikan dalam struktur dan fungsi masyarakat. Di konteks pendidikan, perubahan sosial dapat dilihat dari evolusi metode pembelajaran, perubahan kurikulum, dan adopsi teknologi dalam pendidikan. Contoh di lingkungan sekolah, penerapan teknologi digital dalam pembelajaran seperti kelas online dan penggunaan media sosial sebagai alat pendidikan.
Pergeseran dari metode pengajaran tradisional ke pendekatan yang lebih kolaboratif dan berbasis proyek. Hubungan timbal balik dengan pendidikan. Setiap konsep sosiologi tersebut memiliki hubungan timbal balik dengan pendidikan. Sosialisasi dan penyesuaian diri. Pendidikan berperan penting dalam proses sosialisasi, membantu siswa belajar norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Sebaliknya, bagaimana siswa menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan mempengaruhi keberhasilan akademis mereka. Peranata dan stratifikasi sosial. Institusi pendidikan adalah salah satu peranata sosial utama yang mengatur bagaimana pengetahuan dan keterampilan ditransfer. Stratifikasi dalam pendidikan bisa mencerminkan dan memperkuat atau sebaliknya, mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. Mobilitas sosial. Pendidikan seringkali dianggap sebagai kunci mobilitas sosial, memberikan peluang bagi individu untuk meningkatkan status sosial mereka. Kebijakan pendidikan yang inklusif dapat membantu mempersempit kesenjangan sosial. Perubahan sosial. Pendidikan berperan dalam mendorong perubahan sosial melalui inovasi dan pengembangan sumber daya manusia. Perubahan dalam pendidikan juga mencerminkan dan mempengaruhi dinamika sosial yang lebih luas. Dengan memahami bagaimana konsep-konsep ini beroperasi dalam konteks pendidikan, kita dapat lebih baik merancang kebijakan dan praktik pendidikan yang mendukung perkembangan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Sekian hasil dari